menjabat sebagai presiden pada masa Orde Baru, banyak hal yang terjadi loh. Salah satunya yaitu pergolakan politik yang harusnya diredam. Nah, tapi ada yang lebih memprihatinkan, yaitu adalah perekonomian pada masa Orde Baru. Nah, nyatanya pada masa Orde Baru itu inflasi itu mencapai 60%. Wah, sangat-sangat berdampak pada generasi selanjutnya. Nah, setelah ini kita bakalan bahas tentang dinamika ekonomi pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto, tim penasihat ekonomi yang terdiri dari 5 dosen dari Fakultas Ekonomi UI yang dipimpin oleh Profesor Nijojo Nitisastro yang menyusun sebuah program yang bernamakan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Mereka ini dikenal sebagai tim mafia berkelahi karena sebagian besar anggotanya itu lulusan dari California atau Universitas Berkeley. Berikutnya ada keberhasilan utama mereka. Yang pertama itu adalah mereka dapat menurunkan inflasi yang sangat tinggi menjadi sekitar 100% pada 1967 yang dianggap sebagai kemajuan yang sangat besar. Yang kedua, pada tahun 1967 sampai 1974 disetujui oleh 681 proyek investasi asing dengan total modal sekitar 2,8 miliar US dollar yang tersebar di seluruh Indonesia. Repelita dibagi menjadi beberapa bagian dalam 5 tahun. Yang pertama itu Repelita pertama pada tahun 1969 sampai 1974. Itu mencangkup pada pembangunan infrastruktur, peningkatan sektor pertanian, dan peningkatan kualitas hidup. Repelita yang ketiga pada tahun 1979 sampai 1984. Repelita yang keempat pada tahun 1984 sampai 1989. Repelita yang kelima pada tahun 1989 sampai 1994 mencangkup peningkatan industri berbasis teknologi, peningkatan kualitas hidup, serta peningkatan kesempatan kerja. Nah, pada masa Orde Baru, sektor makanan dan minuman kita sukses besar bahkan melampaui penjualan mereka asing. Karena kualitas makanan dan minuman kita itu sangat bagus. Contohnya, ada Indomie, Kopiko, terus Hokben, ada Silver Queen juga, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada pada industri tekstil kita yang menghasilkan kain-kain batik yang bahkan sampai sekarang ini masih berjaya. Selanjutnya itu pada tahun 1985 ada industri kimia yang menghasilkan agrokimia, pupuk, selulosa, dan karet. Nah, penjualannya itu bahkan sampai 3,2 miliar US dollar. Selanjutnya ada pertambangan semen yang pada masa itu menjadi primadona di masa Orde Baru. Nah, yang ketiga itu ada swasembada beras dan revolusi hijau. Nah, swasembada beras ini menjadi isu yang sangat penting sekaligus prestasi pada Orde Baru. Dalam rencana pembangunan 5 tahun ketiga atau Repelita ketiga, tujuan swasembada beras diperluas menjadi swasembada pangan. Prioritas diberikan menjadi agenda utama pada pembangunan Orde Baru karena mayoritas penduduk lebih aktif di bidang pertanian dan perkebunan. Contohnya tuh kayak karet, terus kelapa sawit, kopi, teh, dan lain-lain. Penerapan revolusi hijau ini akan membawa pengaruh positif hingga negatif. Positifnya itu udah pasti menguntungkan, sedangkan negatifnya itu akan timbul kerusakan lingkungan. Banyak juga pupuk dan pestisida kimia yang menyebabkan pencemaran dan busanya organisme penyubur tanaman serta tanah menjadi tandus. Yang keempat ada sumber energi di masa Orde Baru. Indonesia sangat bergantung kepada minyak dan gas sebagai sumber energi utama di akhir abad ke-19. Pertamina, perusahaan minyak nasional, tumbuh pesat setelah krisis minyak di tahun 1970-an. Sumber energi di masa Orde Baru, Indonesia sangat bergantung pada minyak dan gas sebagai sumber utama energi di akhir abad ke-19. Pertamina. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan energi listrik semakin meningkat. Penggunaan energi listrik semakin meluas, terutama di sektor industri. Meskipun pemerintah telah meningkatkan elektrikitas di pedesaan, namun cakupannya masih sangat terbatas. Dan yang kelima, privatisasi BUMN. Pada periode 1983 sampai dengan 1990, pemerintah melakukan privatisasi BUMN dengan cara yang berbeda. Dan ada 4 perusahaan besar yang resmi go public. Dan yang pertama, PT Telkom. Dan yang kedua, PT
Pertama, pertambangan timah, dan yang ketiga PT Indosat, dan yang keempat PT Semen Gresik. Dan hal ini membuat investor dalam negeri dan luar negeri ingin menanam saham di Indonesia. Hasil dari privatisasi ini digunakan untuk membayar utang luar negeri yang sudah memakai pendapatan negara senilai 30%. Utang yang tinggi bikin pemerintah susah meningkatkan anggaran pembangunan dan kesejahteraan pegawai negeri. Meski privatisasi ini dianggap lebih bagus dan menarik investasi, kalau itu terjadi, pemerintah bisa kehilangan kendali atas aset-aset strategis negara. Jadi walaupun privatisasi membantu ekonomi dalam jangka waktu pendek, ada resiko membuat ekonomi kedaulatan di masa depan.